Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Sekendong 02 Bapak Fauzi Amin Nasir MPD, yang kami hormati segenap Dewan Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Sekendong 02. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang luar biasa ini, dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga acara inti diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Fauzi Amin Nasir MPD, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Sebelum kita lanjutkan untuk kegiatan siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca bacaan basmalah secara bersama-sama. Semoga acara hari ini dapat berjalan baik dan lancar sebagaimana mestinya. Amin. Untuk acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yang kita tunggu yaitu acara inti pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Fauzi Amin Nasir MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Lisdiana, pembawa acara yang telah mengantarkan acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah mabadu. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru Hebat SD Negeri Sekendong 2 yang telah menyempatkan waktu untuk kegiatan siang hari ini, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini Kamis Rabu 11
Oktober 2023 kita masih diberikan kesempatan bisa hadir dalam rangka kegiatan inti terkait dengan kewajiban diseminasi budaya positif sekolah. Dalam hal ini rangkaian dari kegiatan program guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan hasilnya dari sini Bapak Ibu bisa memahami terkait dengan program guru penggerak, dan lebih umumnya Bapak Ibu yang belum masuk atau ikut dalam program guru penggerak bisa mengetahui materinya. Hal ini saya akan kupas paket modul 1 yang di ending ada modul 1.4 yaitu budaya positif sekolah. Terima kasih kami sampaikan. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, untuk terus bersolawat kepada beliau. Semoga termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai di sini ya Bapak Ibu ya, setelah lagi ya di modul 1.4 budaya positif terkait dengan tugas aksi nyata. Di sini saya tidak langsung dengan siswa karena bukan kapasitasnya guru kelas, tapi tugas aksi nyata adalah program sekolah yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu di kelas masing-masing. Kemudian destinasi ini terkait dengan budaya positifnya. Karena terkait dengan budaya positif, maka pembiasaan-pembiasaan yang sudah baik dan sudah dilaksanakan berlangsung di SD. Saya ulangi, di sini ada 7 materi ya, terkait dengan modul budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia. Tes, saya lanjutkan, ada yang ketiga, kebutuhan dasar. Basic manusia itu sebenarnya memiliki 5 kebutuhan dasar. Nanti saya terangkan. Kemudian yang kelima, posisi kontrol. Posisi kontrol ini nanti ada 5 juga. Bapak Ibu upayakan dalam kondisi apapun ambil di posisi mana. Nanti Bapak Ibu bayangkan implementasi Bapak Ibu ketika menghadapi situasi anak di kelas maupun di luar seperti apa. Karena anak itu tidak bisa disetting. Yang pemarah-marah, yang rame-rame, yang pendiam-pendiam, tapi semua karakteristik anak itu sesuai dengan filosofi KHD Ki Dewantoro memiliki tipikal masing-masing, dan setiap anak punya masalah sendiri-sendiri, satu dengan lainnya berbeda. Keyakinan kelas yang keenam itu bisa dibuat lewatnya kesepakatan kelas. Maka temukan dengan siswa, berbicara baik-baik, kelasnya mau apa. Hasil keyakinan kelas itu nanti akan menjadi keyakinan diri, itu motivasinya internal. Dan yang terakhir, menerapkan menyelesaikan masalah tanpa menjudge anak, tetapi nanti langsung dari siswa menemukan keyakinannya sendiri. Guru hanya menghantarkan. Next, berikutnya. Nah, terkait dengan budaya positif, sebelum masuk materi yang sudah saya jalankan selaku Kepala Satuan Pendidikan kepada Bapak Ibu adalah kegiatan Jumat Amal. Kegiatan ini berlangsung dalam 1 hari, dalam seminggu, yaitu pelaksanaannya di hari Jumat. Yang sudah berjalan, satu anak memberikan Jumat Amal Rp1.000 mungkin ya. Nah, itu dikumpulkan menjadi dana kemanusiaan atau dana sosial yang nanti peruntukannya untuk siswa. Ada yang sakit, ada yang nusewu ketika keluarga anak orang tua meninggal dunia, kita ada tali asi dan seterusnya. Berikutnya all day bersih. Nah, karena di cuaca seperti ini dan tidak hanya di musim kemarau saja, Bapak Ibu tetap menanamkan pembiasaan kebersihan di kelas lewat piket yang sudah
diprogramkan dan dijadwalkan masing-masing kelas. Dan yang terakhir, satu potensi, kalau bisa kita amati Pak Darto. Anak kok seneng ya main bola di luar. Jadikan program saja Pak. Gunakan lapangan sebelah timur untuk turnamen sepak bola kapasitasnya anak. Ya, pancing seperti itu programnya. Bisa nggak main bola yang benar? Ya kan, kelas 4, 5, 6 buat masing-masing satu tim 6 anak. Satu penjaga gawang, misalnya 5-nya atau 4-nya yang bermain. Nanti dari situ diatur sedemikian rupa, jadilah pemain-pemain, calon pemain yang bisa menerapkan prinsip-prinsip bermain sportif. Seperti apa Pak? Itu kan sesuatu hal mungkin tidak baik. Namanya aset. Nah, aset itu tidak mesti berbasis kekuatan. Kelemahan ada. Nah, itu nanti akan dijadikan misalnya contoh di SD kita di sebelah barat ada saluran air sungai kotor. Kalau berpikirannya negatif, itu menjadi sesuatu yang kelemahan sekolahan karena bau, kotor, dan tidak enak dipandang. Tapi bagi guru yang berpikirnya itu adalah sebuah kekuatan, aset, maka dijadikan pembelajaran. Di dalam pembelajaran terkait dengan lingkungan bersih, jangan hanya teoritis. Ciri-ciri air bersih adalah, ya kan, satu, tulis orang tulis, itu masih bersifat teoritis, abstrak. Kita bawa saja ke sungai, tapi jangan suruh nyemplung. Kita lihat, coba lihat mana yang kategori pencemaran lingkungan. Wah, itu Pak ada sampah. Lihat, tuliskan di buku kamu, sampahnya apa. Itu bagian dari inquiry, ya, penemuan sesuatu yang bersifat riset, tapi dalam tataran anak sekolah basic sederhana. Sehingga pembelajaran akan lebih bermakna ketika dikombinasikan di dalam dan di luar. Itu bisa terjadi. Lanjut, kemudian ini dokumentasinya pada saat kegiatan Jumat Amal, karena ini sebagai bukti otentik telah dilaksanakan. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan satu kali dalam seminggu, yaitu hari Jumat. Tentunya kalau saya perhatikan ibu-ibu di sini kebanyakan mesti tahu yang namanya gerak olahraga baru ya Pak. Hari Jumat kalau misalnya Pak Darto bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru, senamnya dengan lagu gerak yang berbeda. Silakan tampil di depan seperti itu. Ya, sehingga ada namanya kolaborasi. Berikutnya terkait dengan all day bersih yang kebanyakan di hari Jumat ya. Kalau Jumat seminggu bagaimana Bapak Ibu? Kebersihan satu kali dalam seminggu dalam 6 hari kan tidak pas. Nah, kalau ini pembiasaan basic di sekolah dasar, maka pakainya all day, bukan Jumat bersih saja. Kemudian berikutnya, ini penjelasannya, dilaksanakan seluruh siswa dengan membagi tugas. Guru hanya sebagai pembimbing, monitoring, dan kontrol terhadap perilaku dan kegiatan anak. Dilaksanakan ini tidak hanya satu kali dalam seminggu, tapi setiap hari. Selanjutnya satu potensi, ya, satu potensi tadi Pak Darto yang saya sampaikan dan Bapak Ibu yang lain. Terutama misalnya lomba sebenarnya bonus Pak. Hasil dari kegiatan intrakurikuler anak. Jadi Bapak Ibu kaitannya nanti di kurikulum, saya juga harusnya menyampaikan, tapi bukan pada saat ini. Kalau Bapak Ibu bedah di struktur kurikulum, contoh saya ambil fase C. Fasenya kelas 5 dan 6. Sebenarnya intranya itu 37 Pak JP. 38, maaf. Yang 31 itu intra terkait dengan pembelajaran penguatan pelajaran. Yang 7 itu P5, Project Penguatan Pelajaran Pancasila. Kemudian sekarang masuk ke materi pertama, perubahan paradigma belajar. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma
stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut ahli Stephen R. Covey ya, Principle Center Leadership tahun 91 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Teori kontrol ini, perubahan paradigma ini, stimulus responnya, bahwa panjenengan selaku guru adalah aktor utamanya di dalam kelas. Anak mau dibuat seperti apa tergantung dari kokinya, yaitu bapak ibu guru. Karena seperti teorinya tabula rasa, bahwa anak itu seperti kertas putih, bapak ibu yang akan memberikan warna. Nah, di sini stimulus respon ketika bapak seperti dulu kalau kita berlatih menggenggam tangan, Pak Darminto menggenggam tangan, Pak Mustaqim menggenggam tangan. Kemudian Pak Darminto itu mau membuka tangannya Pak Mustaqim. Di sini yang memegang stimulusnya adalah dari Pak Mustaqim. Kalau dia melepas, berarti dia akan memberikan respon kepada orang lain. Tapi kalau dia kekeh, maka Pak Mustaqim akan menggenggam terus. Seperti itu. Jadi bagaimana kita akan mengendalikan anak dan seterusnya lewat pembiasaan tergantung dari Bapak Ibu. Kita lanjut ini stimulus responnya ya, dengan teori kontrolnya. Realitasnya kebutuhan kita sama, ada kebutuhan makan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan kekuasaan, penguasaan. Tapi teori kontrolnya kita sesuai dengan kebutuhan. Ya Bapak Ibu, ketika kita butuhnya adalah rasa pemenuhan lapar, maka nggak mungkin kita mengambil kebebasan, keuangan, tapi apa? Pemenuhan makan, seperti itu. Kalau kita lagi sedih, banyak masalah, mesti akan diambil adalah kesenangan, kebahagiaan. Jika kita merasa dikungkung di dalam rumah, tidak ada kebebasan, maka biasanya akan dibutuhkan adalah kebebasan, berekspresi, berteman, berpendapat, dan seterusnya. Jika kita tidak merasa diperhatikan, merasa sendirian, kemudian tidak ada orang-orang sekitar kita yang peduli kita, maka kita akan memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan sekitar. Saya tidak perlu menjelaskan semuanya, kalau bisa baca. Sebenarnya semua orang melihat hal yang sama, tapi ada gambaran yang berbeda-beda masing-masing orang. Mau kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Pengennya orang lain itu tahu kita, pemikiran kita. Berbicaranya saya, bertindaknya saya, diamnya saya. Orang lain biar tahu pengennya kita. Ya kan? Karena menggunakan pikiran kita. Tapi orang lain ya berusaha memahami pandangan itu dengan dalam perspektif yang berbeda secara holistik menyeluruh. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa sih anak kok kalau istirahat main bola? Di mata kita mungkin bising, ribut, tapi mereka senang kalau istirahat, senang berekspresi, bergerak. Salah satunya apa? Bal-balan kata main bola. Ada juga yang mungkin yang kedua, saya sangunya udah habis, nggak bisa beli jajan, daripada saya manyun duduk sendirian, mending saya bermain dengan teman. Itu kan perilaku mereka, tujuannya itu. Orang lain bisa mengontrol saya, ya kan? Tapi sebenarnya yang bisa mengontrol adalah diri Anda sendiri. Saya minta Bu Eli tolong besok setiap hari jam 6 sudah sekolahan ya, itu kan perintah saya. Tapi yang bisa mengontrol siapa? Bu Eli sendiri, ya kan?
Pemaksaan pada saat rujukan gagal, tapi dengan kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada alternatif kalau misalnya tidak ketemu. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Menang itu mendapatkan sesuatu yang merasa hebat. Kalah akan tersingkirkan dan itu tidak bagus. Maka berusaha dengan cara teori kontrol adalah menang dengan menang seperti itu. Nah, teori stimulus respon ini, guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Ya, perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Kamu salah, berarti kalah. Pak guru benar. Kita rubah menjadi teori kontrolnya. Kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk ternyata memiliki tujuan. Nah, tujuannya seperti apa? Kalau arahnya negatif, kita bisa melaksanakan lewat pendekatan yang namanya nanti sampai di segitiga restitusi. Kemudian disiplin positif, kita lihat apa itu. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata tersebut dengan ketidaknyamanan. Disiplin ya, seperti di tentara dan sebagainya. Itu karena konteksnya sudah menjadi kegiatan pembelajaran mereka. Tapi kalau diterapkan di orang sipil, belum tentu bisa diterapkan secara penuh. Gak usah jauh-jauh. Kita sering membuat rapat tentang bagaimana biar berangkat pagi. Saya sendiri juga belum bisa, tapi kita niatkan menggunakan jadwal, ya kan, piket itu saja bisa berlangsung 1-2 beberapa minggu, tapi berikutnya tidak. Karena apa? Karena di situ itu dengan ketidaknyamanan. Setiap orang di dalam rumah pada saat berangkat memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Sampainya di sini seperti itu. Maka semuanya kembalinya bukan pada saya. Saya tidak bisa mengontrol panjenengan. Yang bisa mengontrol adalah siapa? Diri sendiri. Disiplin positifnya ini Bapak Ibu. Disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman ataupun punishment, tapi justru itu salah satu alternatif terakhir adalah kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi nanti sampai di 5 teori posisi kontrol, upayakan tidak mengambil ini. Ini manakala Bapak Ibu ambil dalam kondisi khusus, tapi kalau bisa dihindari. Kita sampai di sana nanti. Oke, satu persatu. Sekarang di modul yang pertama adalah filosofi Ganjar Dewantara. Jadi Bapak pendidikan kita itu sudah merencanakan sebuah gagasan tentang pendekatan di mana ada kemerdekaan. Makanya kata-kata ini digunakan dalam kurikulum merdeka. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat dalam diri. Kemudian syarat utamanya disiplin yang kuat, disiplin diri dan motivasi intrinsik atau internal. Seperti penghargaan nanti masuk ke situ. Dalam jangka panjang penghargaan itu tidak bagus, karena apa? Akan melemahkan mereka yang tidak mendapatkan reward. Kita lanjut. Nah, profil pelajar Pancasila. Ini saya ingatkan lagi Bapak Ibu. Saya ingatkan lagi. Ada 6 ya, ada 6 elemen atau dimensi di profil pelajar Pancasila, Pak. Geger profil pelajar Pancasila sebenarnya apa sih? Ada 6 dimensi. Yang pertama mandiri. Anak harus mandiri. Jadi anak itu tujuannya mandiri bukan di sekolahan. Dalam hal jangka panjang investasi, makanya pendidikan adalah investasi peradaban. Ukuran kualitas pendidikan tidak bisa dihitung 1-2 tahun, akan dihitung dalam waktu jangka panjang sampai 20 tahun ke depan. Maka produk Bapak Ibu sekarang ini nanti akan dilihat 20 tahun yang akan datang. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa, itu wajib. Tanpa tendensius tentang satu agama saja, 6 agama meyakini beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita umat Muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mandiri, bernalar kritis. Setiap masalah
setiap ada program kegiatan dikritisi. Makanya ketika ada anak bertanya di dalam kelas, jangan langsung divonis rewel temen sih, kamu kok sering tanya, biarkan mengalir. Kemudian kalau di kelas, di luar kelas pun sering ke kantor tanya, sering ini tanya, nggak apa-apa, itu sunatullah. Ini dalam rangka mengembangkan ini. Kreatif tidak mesti dalam hal produk, tidak dalam hal kegiatan pembelajaran. Ada anak yang tidak jago di dalam intra, tapi di luar ekstranya bagus, kreatif. Kemudian bergotong royong dan kebinaikan global. Nah, ini bergotong royong itu terkait dengan kerjasama, nilai-nilai yang dulu sudah ada waktu filosofi diajar di Mantoro. Seperti itu. Ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Di motivasi perilaku manusia ini ada dua, internal sama eksternal. Kita lihat eksternal. Biasanya motivasi dari luar, Bapak Ibu patuh, Bapak Ibu mengikuti karena menghindari ini, ketidaknyamanan atau dapat hukuman dari orang lain. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau ini motivasi internal, salah ketik ya. Untuk mendapatkan masih di motivasi internal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apabila saya berangkat jam 7, ada tambahan honor Pak. Apabila saya melatih anak, kemudian berprestasi juara 1 kecamatan, ada tambahan insentif. Silakan Bapak Ibu berikhtiar, tapi kalau bisa ya untuk menghargai diri sendiri, menjadi sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang seperti apa yang saya melakukannya. Ya, motivasi internal, tujuannya disiplin positif. Jadi semuanya kembali kepada kesadaran diri. Hukuman dan penghargaan. Kita lihat. Disiplin dan hukuman memiliki arti yang berbeda dan memberikan efek yang sangat berbeda dalam pendidikan diri murid. Hukuman tujuannya mendisiplinkan, mengendalikan anak. Tapi di sini dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku serta mengajarkan murid tentang kontrol seperti fokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Nah, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi. Al-Quran mengungkapkan penghargaan maupun hukuman cara mengontrol pihak seorang yang menghancurkan potensi pembelajaran sesungguhnya. Jadi secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi semuanya adalah menghargai dirinya sendiri adalah bentuk penghargaan yang sejati. Seperti itu. Baik, tes Bapak Ibu, kita mulai kebutuhan dasar. Basicnya panjang ada 5. Kalau kita kebutuhan dasar manusia ada 5. Bertahan hidup, ini yang paling basic. Makanya ada orang mencuri, membunuh, dan lain-lainnya kejahatan. Kalian mempertahankan ini, ya kan? Tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tidak bisa makan. Akhirnya ini. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, baik anak, muda-mudi, suami istri, punya pasangan, dan lain sebagainya. Sejatinya ini kebutuhan dasar yang kedua. Ya, anak ingin dicintai, dikasih sayang, diterima oleh orang tuanya. Muda-mudi yang belum jenjang pernikahan akan ada rasa kasih sayang di antara keduanya biar terjalin misteri dan melanjutkan hubungan yang lebih serius. Suami istri kalau tidak ada rasa ini pasti bubar, akhirnya perselingkuhan dan seterusnya. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Setiap orang punya bebas. Tapi kalau dalam agama kebebasan yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah kan itu boleh bebas lah, tapi nggak sholat, tapi nggak boleh. Ya kan? Kebebasan kalau punya sholat, Bapak Ibu segera lapor. Ya, seperti itu. Kesenangan, fun. Ada nggak orang yang nggak pengen senang kayaknya, tetapi dinamikanya kesenangan versus kesedihan itu akan menjadi sunatullah. Kadang senang, suatu saat juga sedih. Penguasaan adalah bukan panjenengan berbicara politik,
Tapi setiap orang pengen guru mendapatkan penguasaan kepada anak didiknya. Dalam hal apa? Dalam hal untuk bisa mengelola kelas, bukan dalam seperti raja, bukan. Seorang suami pengen mendapatkan kekuasaan terhadap anggota keluarganya, termasuk istri, tapi dimaknai bukan sebagai raja atau otoriter, tapi adalah penguasa bahwa saya adalah orang pemimpin di keluarga yang menjadi pedoman ketika mengambil keputusan, walaupun nanti bisa dimusyawarahkan dengan seluruh anggota keluarga. Ya kan? Panjenengan sebagai istri juga pengen kekuasaan apa dalam hal ini? Kekuasaan tolong apa? Ya, gajinya jangan dipegang sendiri, ya, bisa untuk kebutuhan keluarga, mana yang untuk haknya istri dan sebagainya, gitu. Contoh, kita lihat sekarang bareng-bareng Bapak Ibu. Satu, nah, dia lapar, orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, masuk kebutuhan apa? Tadi yang 5 itu. Bentar, kita lihat jawabannya. Oke, good. Ya, Pak Dato, karena lapar, Pak. Tidak bukan makanan sampai siang. Iya. Sama dengan ini. Nanti di jam 12 panjenengan akan memiliki kebutuhan ini. Makanya di chat saya di grup ada kata-kata keterangan siapkan konsumsi siang seperlunya. Karena saya mengerti dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kira-kira kebutuhan apa ini yang ada pada di kasus ini? Kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan. Ini yang paling besar. Saya pernah dapat dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ini apa Bapak Ibu? Dia merasa hebat. Iya, ini bicaranya dia, bukan Bapak Ibu. Adalah kebutuhan penguasaan. Ini biasanya orang tertentu Pak yang merasa pengen jadi hebat di wilayahnya atau kelompoknya. Selanjutnya, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Dia bosan karena kunci ini. Berarti apa? Nah, kebebasan. Dan yang terakhir, dia melakukan karena instan saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang besar karena dia di makanannya. Menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu. Nah, kesenangan. Anaknya jahil dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Ini Bapak Ibu bisa dipelajari dalam konteks di pembelajaran ketemu dengan anak seperti apa. Lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang dunia berkualitas. Nah, saya kira ini dunia berkualitas adalah murid sebagai individu yang positif dan berkualitas karena menghargai nilai-nilai kebajikan. Ada masukan hal-hal yang baik dari kebajikan yang hakiki. Guru dapat berinteraksi yang memberdayakan, memerdekakan sehingga guru kita punya gambaran dunia yang berkualitas. Ya, lanjut. Sekarang posisi kontrol restitusi. Diana Gosen mengungkap bahwa guru perlu meninjau kembali peran disiplin dalam ruang kelas mereka selama ini. Kita lihat berbeda. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan menjadikan murid? Nah, posisi kontrol restitusi, penghukum. Ini contohnya. Kamu ya tidak memakai sepatu. Aturannya sekolah memakai sepatu. Kalau tidak sepatu, berarti jangan sekolah di luar. Seperti itu misalnya. Penghukum. Ini real dan pasti banyak terjadi. Cuma sekarang ada undang-undang perlindungan anak. Dan ini yang menjadi masih perdebatan di tengah-tengah dunia pendidikan. Karena apa? Guru terbatasi dengan adanya undang-undang perlindungan anak. Gebrak meja, Billy. Hei, diam. Kalau anak kaget, kemudian menjadi traumatik, itu masuk dalam kekerasan psikis. Atau yang kedua ini, membuat orang merasa bersalah. Ini juga dihindari, apalagi di hadapan teman-temannya. Yang sering jadi anak
Posisi kontrolnya adalah teman. Kalau teman ini udah nggak apa-apa, tenang saja ya. Yang namanya nggak mengerjakan PR itu biasa. Aku juga dulu waktu sekolah seperti itu, nggak menggarap PR. Nah itu boleh, tapi jangan terlalu, karena nanti akan terjadi kedekatan yang tidak ada batasnya antara guru dengan anak. Lanjut memantau. Kalau ini biasanya peraturan ada konsekuensinya. Kalau tidak berangkat, konsekuensinya apa? Kalau berangkatnya siang, konsekuensinya apa? Ini bagus, posisi grade-nya ada di nomor 4. Tetapi ini kalau bisa juga dihindari, karena ada semacam sesuatu yang negatif ketika melanggar peraturan. Nah, Bapak Ibu sebagai manajer itu punya langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya seperti apa? Dari kelima itu, kalau kita jabarkan, kalau guru seperti ini biasanya. Guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ada lagi, kalau kamu tidak melakukannya, Pak Guru akan gitu. Lagi, anaknya yang terjadi memberontak, berdendam, menyalahkan orang lain. Dan ini yang terjadi di guru-guru SMA dendam gitu. Maka penghukum kalau bisa dihindari. Murid berkata, saya tidak peduli. Kemudian dampaknya Pak, memulai kesalahan berulang kali karena perilaku menjadi agresif seperti itu. Sekarang kita lihat kalimat-kalimat pada membuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kemudian bagi gurunya berkata lagi, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Ini juga parenting buat bapak ibu juga yang di rumah kepada anaknya, jangan mengemukakan kecewaannya kepada anak. Selanjutnya hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong, anak menjadi pasif, tidak aktif, dan dia akan takut melakukan sesuatu, mesti salah, takutnya salah. Mau main ini kotor, mau main ini nggak boleh, mau ini mau kena kaca dan sebagainya. Ibunya terlalu membuat merasa bersalah sehingga dia tidak menjadi berani. Lanjut, murid berkata, maafkan saya, mesti kayak gitu, maaf Bu dan sebagainya. Nah, dampaknya ini jelas, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Makanya juga dihindari. Baik, lanjutkan. Kalau posisi ngomong sebagai teman, guru berbuat begini, membuat alasan untuk murid-muridnya. Kemudian guru berkata, lakukanlah demi Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu yang bereskan, kamu gak usah khawatir. Karena terjadi seperti teman dengan siswa. Hasilnya anak menjadi ketergantungan. Kalau anak berina, kalau ada berina kan tenang, nggak dimarahi. Kalau ada Bu Yuli kan nggak pernah memarahi. Bu Yuli kan nggak pernah menyalahkan. Bu Yuli walaupun pekerjaan tidak diselesaikan, Bu Yuli itu tetap masih nilai, gitu, tenang saja, ketergantungan. Murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Maka dampaknya tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Sekarang yang keempat, pemantau. Guru berbuat, menghitung dan mengukur. Kemudian perkaranya, apa peraturannya? Ini konsekuensinya apa? Sekarang apa yang akan melakukan? Apa yang terjadi sekarang? Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Tapi kalau tidak ada diawasi, tidak melakukan sebagaimana peraturan tersebut. Murid berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau hal tersebut. Jika hal tersebut saya akan mendapatkan apa? Jika saya begini saya dapat apa? Itu dampaknya menitik beratkan pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Hadiah menghargai, hukuman apabila tidak sesuai dengan peraturan. Yang terakhir yang kita harapkan adalah ini, menjadi manajer. Apa itu? Bapak Ibu ketika ada masalah anak, ditanyakan dengan pendekatannya, mengajukan pertanyaan. Ambil kata kuncinya. Kenapa kamu hari terlambat? Coba ceritakan. Cerita. Harusnya efektif bagaimana? Biar tidak terlambat. Begini. Kemudian berikutnya,
Alasan terlambat apa? Karena tidurnya malam. Nah, sekarang biar tidak terlambat, bagaimana? Tidurnya tidak terlalu malam, Pak. Oke. Sekarang coba, menurut kamu, tanamkan dalam hati kamu ya. Nilai-nilai apa yang perlu kamu yakini? Nah, itu manajer seperti itu. Mengajukan pertanyaan. Seperti coaching juga banyak pertanyaan, bukan menemukan malah langsung memberikan solusi. Lanjut, guru berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu yakini, mau kamu perbaiki. Kalau kamu perbaiki, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri kamu. Nah, yang ini hasilnya apa waktu itu? Menguatkan watak, karakter, dan kepribadian anak. Selanjutnya, murid berkata, bagaimana caranya agar saya seperti ini? Nanti dia akan bertanya seperti itu. Kemudian, baik, saya akan perbaiki masalah ini dengan apa? Sehingga anak menemukan penyelesaiannya sendiri. Itu yang dimaksudkan dalam keyakinan diri atau motivasi dalam dirinya masing-masing. Sehingga dampaknya guru murid akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi pribadi diri yang lebih baik. Tinggal mengapa perlu ditinjau? Memaknakah posisi kontrol yang tepat? Nah, ini coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bapak Ibu? Contoh ya, dari tadi penjelasan saya, kira-kira nangkep enggak? Saya ambil contoh satu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Maka ini posisi kontrolnya apa? Membuat orang merasa bersalah. Kalau ini Bapak Ibu, saya pakai jangan jamaah lah. Pakainya siapa ya? Bu Yuli, kamu tidak pernah melakukannya. Kira-kira apa? Ada penghukum, ada merasa bersalah, ada pemantau, terus lagi manajer, teman. Coba lihat. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kok salah terus? Mantau, penghukum, pemantau. Kalau pemantau ada kata kuncinya, peraturan. Peraturan dilanggar konsekuensinya, pemantau. Apa? Penghukum apa bersalah? Kita lihat. Oh iya betul, penghukum. Kan divonis, ya tidak pernah benar. Menurut kamu Mustaqim yang ketiga. Ayolah, bukan dari Bapak. Sebelumnya. Ada penghukum, ada pembuat merasa orang bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Apa Pak? Dari mana? Ayolah, Besti. Kalau zaman sekarang namanya apa? Pak Dato lagi pikir ya. Apakah kamu mendapatkan stiker kita hari ini? Apakah kamu mendapatkan stiker kita hari ini? Ya apa? Apakah penghukum? Merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Pemantau. Kalau beda apa? Pemantau. Sama-sama pemantau. Kita lihat. Kenapa mendapatkan stiker? Stiker itu bagian dari garansi ya. Oh benar. Jangan ribut ya. Nah, itu kalau pemantau karena sesuatu konsekuensinya benar, bagus, berprestasi, maka dapat ribet ini. Sekarang Bu Rina yang keempat. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kita lihat. Iya, dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nopo Bu Khalifah. Kamu itu pasti selalu yang paling terakhir. Apa? Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Pembuat merasa bersalah. Coba lihat penghukum. Karena selalu, berarti tidak pernah berubah. Pasti diponis seperti itu. Mendekati pramukas, keyakinan kelas. Nanti endingnya kesepakatan kelas. Tapi sekarang keyakinan ya, hasil kualitas dan terakhir keyakinan kelas
kesepakatan kelas itu menjadi jamak, kemudian menjadi keyakinan pribadi, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena apa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Ini contoh maksudnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kita lihat tadi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang bagaimana menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini pada saat pandemi misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya ada pada siapa? Diri sendiri. Motivasi dalam diri. Nah, ketika pertanyaan seperti itu disampaikan, maka yang terjadi prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas bisa melewat dengan kesepakatan kelas. Lebih bagus terdokumentasi lewat papan atau manila sehingga Bapak Ibu tidak perlu menegur berapa kali. Kamu sudah lihat peraturan kelas? Oh iya, itu dia akan tahu sendiri. Maka karena dibuat bersama-sama, bukan hanya guru, ya kan, anak juga dilibatkan. Yuk kita mulai, masuk jam berapa, istirahat jam berapa. Kalau di dalam kelas tidak mengerjakan soal bagaimana, kalau mau izin itu seperti berapa. Nah, mempersilakan warga sekolah atau murid dalam kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Apakah ada yang sudah buat, Bapak Ibu? Sudah? Sudah? Iya, syukur ya Pak Mustaqim kalau sudah ya. Yang belum, tinggal nanti segera menanyakan ke anak. Buat keyakinan kelas lewat kesepakatan. Kemudian ini, misalnya pakainya apa? Boleh menggunakan namanya apa ya? Yang ditempel sticky note yang warna-warni. Atau pakai tulisan tangan langsung bisa, whiteboard nanti dirangkum, disalin, atau langsung di manila boleh. Mencatat semua masukan di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua warga sekolah di kelas melakukan curah pendapat. Kemudian ditempelkan satu persatu yang sudah terjadi di kelasnya Bu Kuning ya, seperti itu. Nah, susunan yang disebut pembentukan keyakinan sekolah kelas, gantilah kalimat-kalimat dengan negatif menjadi positif. Mungkin kalimatnya anak lucu-lucu, maka bisa dibuat redaksinya yang mengandung SPOK atau apa bisa dipahami bersama. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek sekali, bisa dimengerti semuanya. Berikutnya langsung disampaikan, tinjau kembali daftar curah pendapat yang dicatat. Barangkali akan mendapati pernyataan itu di sana masih banyak yang berupa peraturan yang belum atau kurang lengkap. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Sudah setuju semuanya? Ada yang merasa keberatan? Tidak ada Pak? Selesai. Nah, kemudian buatlah menjadi dituliskan dalam keyakinan kelas masing-masing. Dibuat, maka semua warga sekolah bisa menjawab ulang, menyetujui dan menandatangani keyakinan tersebut. Ada pernyataannya, termasuk guru dan seluruh anak-anak. Nah, kemudian dipasang. Mana ya Bu? Sudah ganti clear. Itu jadinya seperti itu sekarang. Tahun kemarin sih ya. Nah itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini bisa diletakkan di kelas, di tempat yang mudah dilihat semua ke kelas. Memang kelas ini ketika sudah dicat menjadi paten, terganti jadi laut nggak mungkin ya Bu. Ini kelemahannya di situ. Maka tapi nggak menjadi Bapak Ibu berhenti anak-anaknya berhenti berkreativitas. Bisa aktif Pak, jadi coret-coret Pak. Tapi boleh untuk memasang dinding-dinding pajangan boleh Bapak Ibu. Biarkan anak itu berkreativitas. Nah sekarang yang ketujuh endingnya segitiga restitusi. Saya dari sini Bapak Ibu spotnya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gosen 2004. Kemudian restitusi membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini Bapak Ibu. Langkahnya ada 3. 1, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Validasi itu sensus saja ya Bu Eli ya, ataupun di KPPS validasi data, tapi validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Biasanya kalimatnya, poin pentingnya, kata kuncinya, kalau menstabilkan itu setiap orang pasti memiliki kesalahan di dunia ini, bukan hanya kamu. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini, nah. Gitu. Kalau validasi, nah menanyakan setelah mengakui dan seterusnya, menanyakan alasannya. Alasannya begini. Kemudian lanjut, kira-kira ketika alasan lo seperti itu, yang efektif bagaimana agar lebih baik sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, itu namanya validasi. Setelah sudah ada alasannya juga dikemukakan, maka bentuk tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati kamu. Kamu ini menjadi orang seperti apa yang dibutuhkan. Pasti akan cerita. Nah, itu namanya segitiga restitusi. Penjelasannya seperti ini. Di menstabilkan identitas, anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jangan sampai langsung ada judge atau pernyataan yang memvonis, kamu sih salah ya, gak bener kamu, harusnya begini, harusnya begitu. Makanya saya ini menjadi kalimat-kalimat penghubung yang bisa disampaikan. Setiap orang tidak ada yang sempurna. Setiap orang memiliki salah. Setiap anak memiliki salah. Baik, kamu sudah berbuat salah, tidak apa-apa. Tenangkan dulu, stabilkan. Siapa dulu juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini baik-baik. Tenang saja, ditenangkan, stabilkan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ribut dua anak berkelahi, ya. Aku sedang tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari masing. Kamu nggak merasa begitu, wajar. Kamu lagi emosi kan? Iya wajar. Stabilkan dulu. Apa kamu sedang mencari teman yang baik buat diri? Nah, itu tenangkan diri, stabilkan situasi. Baru validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic kebutuhannya yang dipenuhi ketika kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan itu memiliki tujuan. Apa kebutuhan dasar, apakah itu kekuatan, ya, kekuasaan, apakah freedom, kebebasan, love and belonging, bacanya, fun dan survive, tetap eksis. Nah, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari itu. Mending kamu hanya marah, kamu harusnya bisa melempar dan sebagainya, tapi kamu tidak melakukan itu, hebat. Itu namanya validasi. Kamu punya alasannya, kenapa melakukan itu? Validasi. Kamu patut bangga pada diri, kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan setelah itu divalidasi semuanya, terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai yang kita sepakati, apa nilai kebajikan yang kamu yakini, dan seterusnya. Bayangkan kelas kamu itu bagus, ideal, kamu harus bagaimana, dan kamu jadi orang seperti apa. Nggak mungkin anak mengeluarkan, saya ingin menjadi orang pemarah, saya akan menjadi orang yang perusuh, dalam segala mungkin. Ini namanya menanyakan keyakinan. Sekarang praktek penerapan saya ketika melaksanakan segitiga susi di SD Sekolah 2 kemarin. Ada skenario-nya. Saya ambil sampelnya kelas 6. Saat pos belajar di kelas 6 SD Sekolah 2 terjadi keributan kelas antara Getza dan Vina. Getza berniat meminjam secara paksa lembar tugasnya Vina yang ternyata akan dicontek karena Getza belum mengerjakan tugas mandiri. Vina juga menyampaikan pada guru bahwa Getza mengambil bukunya tanpa sepengetahuan dan izin dari Vina,
Guru mengatasi masalah ini dengan menerapkan langkah-langkah segregasi. Itu skenario 1. Ambil contoh ini Geza. Nanti videonya berikutnya saya tampilkan. Skenario 2. Vina, salah satu siswa kelas 6 SD Silong 2 sering masuk terlambat ke kelas pada jam belajar setelah istirahat. Misalnya olahraga, pakai kaos olahraga. Setelah itu istirahat ganti jamnya pembelajaran kelas oleh guru kelas. Vinanya terlambat, bahkan masih pakai kaos olahraga. Bahkan sering berani masuk kelas masih menggunakan seragam olahraga. Setelah mendapatkan laporan dari murid 6, saya selaku kepala sekolah memanggil Vina untuk menghadap setelah jam pulang sekolah dan mengatasi tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi. Sekarang coba videonya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geza ya? Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Iya, Geza, gimana kabarnya hari ini? Sudah selesai Sudah. belajarnya sama Bu Kurni? Iya, tadi Pak Guru dapat informasi dari Bu Kurni ada kejadian apa di dalam kelas 6 rame-rame. Coba ceritakan ke Bapak. Tadi diminta Bu Kurni ke sini mau apa? Coba jelaskan. Jadi saya berniat meminjam secara paksa lembar tugas jawab Vina untuk saya contek karena saya Oh, belum gitu. mengerjakan tugas hari ini. Desa hari ini tadi pagi ya, Iya. sebelum pembelajaran menyontek mau mengambil tugasnya Vina. Menurut Geza itu salah atau enggak? Salah. Iya, nggak apa-apa. Pak Guru sedang tidak memarahi atau menyalahkan Geza. Bahwa semua orang di dunia ini, ya, tidak hanya Geza, Pak Guru dan semua setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Nah, di sini bukan satu-satunya Geza yang melakukan ini. Pak Guru yakin teman-teman yang lain di kelas yang berbeda pernah melakukan ini. Nah, baik, nggak apa-apa. Sekarang Pak Guru mau tanya, tentu Geza punya alasan, ya kan? Alasannya mengapa melakukan perbuatan itu? Alasannya apa, Geza? Karena saya tadi malam ke rumah saudara, pulangnya sudah capek, terus mau berangkat juga mau Mengerjakan? Oh Tidak. gitu. Jadi ceritanya Geza itu ada acara keluarga tadi Iya. malam. Pulangnya agak malam ya, capek sehingga lupa mengecek tugas kalau paginya ternyata tugasnya belum diselesaikan. Begitu ya? Iya. Oh begitu. Alasannya capek dan seterusnya. Nah, kira-kira menurut Geza nih, nanti cara yang efektif seperti apa agar sesuai dengan kebutuhan Geza? Saya akan mengerjakan tugas dan akan selalu disiplin. Iya, berarti ngecek lagi ya. Iya. Akan cara tugas dan disiplin. Nah, itu penting Geza. Disiplin itu adalah bagian penting dari suatu motivasi dalam diri agar lebih baik, tepat waktu, bahkan sukses di kemudian hari. Nah, ada keyakinan dalam diri, keyakinan kelas apa yang disepakati di dalam kelas Geza? Mengerjakan PR, jujur, tanggung jawab,
dan tidak melakukan hal yang curang. Oh ya, tidak boleh curang dong, ya kan? Kalau Geisa tidak mengerjakan tugas, tiba-tiba nyontek sama dengan teman, itu kan curang namanya. Merugikan Geisa dan juga merugikan teman, seperti itu. Jadi tolong jangan diulangi lagi ya, seperti itu. Saya kira Geisa sudah dewasa lah, sudah pinter cara membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Nah, yang terakhir mungkin Geisa Pak Guru sampaikan. Nah, kebutuhan seperti apa yang diharapkan Geisa ke depan setelah berbicara seperti ini, menyelesaikan masalah di kemudian hari seperti apa? Untuk menjadi lebih baik dan jujur, kita akan mengulangi hal tersebut. Iya, sukses ya Geisa ya. Ini jadi pelajaran yang berharga. Poinnya 3 Geisa. Yang pertama, setiap orang pasti memiliki kesalahan, itu wajar. Yang kedua, dari kesalahan itu alasannya apa, Geisa ceritakan tadi, ternyata bukan karena disengaja kan, karena Geisa itu kecapean sehingga belum ngecek tugas. Dan yang ketiga, kesepakatan kelas yang sudah disepakati menjadi keyakinan diri Geisa, sehingga nanti apa yang mau Geisa lakukan sesuai dengan keyakinan diri. Begitu ya? Tetap semangat ya, semangat. Iya, semangat begini, semangat. Iya. Jadi seperti itu. Terima kasih Geisa bisa bertemu Pak Guru hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya, silakan bisa kembali lagi ke kelas gitu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gaitsa ingin menyampaikan pengalaman terkait apa yang dilakukan Bapak Fauzi Amin Nasir dalam membantu mengatasi permasalahan seperti saya ini di sekolah sangat bermanfaat dan perlu diterapkan di sekolah karena memiliki pengalaman yang berharga dengan menanamkan keyakinan diri terhadap nilai-nilai kebajikan untuk jujur, mengakui kesalahan, tanggung jawab, percaya diri, dan memperbaiki diri akan lebih baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Vina ya? Ya, silakan masuk. Nah, gimana kabar kamu hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Nih, Pak Guru mau tanya, Bapak mau tanya. Tadi dapat informasi dari Bu Kurni, katanya kamu tadi masuk terlambat kelas ya? Habis jam olahraga tadi pagi dan seragamnya masih pakai kaos, harus pakai baju. Mungkin artinya sering terlambat. Coba ceritakan kenapa? Ya, tadi pagi belajar olahraga. Oh, olahraga ya. Istirahat terus saya Tidak itu, tidak langsung ganti kaos. Iya. Oh gitu, terus nggak bisa itu. Istirahat sambil apa tadi istirahat? Sambil berjajar Oh. sama minuman. Pas bel mendengarkan nggak? Tidak. Oh gitu, iya, nggak apa-apa. Menurut kamu itu salah nggak? Salah. Tenang, walaupun salah, begini, Vina Pak Guru sedang tidak akan memarahi kamu, ya. Jadi setiap manusia di dunia ini, bahkan Pak Guru, Bu Guru, teman-teman kamu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Bahkan tidak hanya Vina saja, semuanya pernah melakukan kesalahan. Yang demikian pun terlambat masuk, teman-teman ada juga yang pernah melakukan kesalahan itu, ya. Baik, saya Pak Guru menghargai atas kejujuran kamu mengakui kesalahan. Nah, kira-kira ya, Vin, alasan kamu kenapa kok bisa terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat bahkan masih pakai kaos? Itu karena apa ya alasannya? Setelah olahraga Uh-uh. saya capek dan Oh, kecapean, terus? beli jajan sama minum. Oh gitu, terus nggak mendengarkan bel karena kecapean, tapi nggak sengaja ya? Enggak. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, aku udah mendengar alasan kamu. Nggak apa-apa, itu namanya nggak disengaja. Nah, karena alasan kamu tadi capek dan seterusnya, cara yang efektif bagaimana? Biar sesuai dengan kebutuhan kamu, yang tepat waktu pada saat masuk ke kelas. Dengan cara apa? Disiplin. Nah, disiplin, apalagi? Berangkat tepat waktu.
tepat waktu, bagus. Kemudian menaati peraturan. oh iya, bagus, luar biasa. Nah, tentunya setiap anak memiliki keyakinan diri dan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kira-kira keyakinan apa yang telah disepakati dalam kelas? Satu, Disiplin, tetap disiplin tadi ya. Terus yang kedua, menaati peraturan kelas, menaati peraturan kelas. Yang ketiga ada lagi, berangkat tepat waktu, oh iya, dan yang penting apa? Saling apa? saling menghormati. Ah iya, dengan menghormati kan termasuk bagian dari masuk dalam kelas tepat waktu. Luar biasa. Nah, dari sini kira-kira ya, Vina, harapannya sesuai dengan kamu ingin jadi seperti apa nanti. Berangkat tepat waktu, Bagus, terus. menaati peraturan sekolah. Oh iya, jelas. Itu udah ya. Tanamkan dalam diri kamu, bukan karena Pak Guru, bukan karena Bapak, bukan karena Ibu Purni, tapi karena dalam diri Vina ada motivasi dalam diri untuk disiplin, kemudian menaati peraturan kelas, yang berikutnya menghormati dan saling menghargai sesama teman, ibu guru, bapak guru, dan semua teman-teman yang lain. Sanggup? Bisa? Semangat? Semangat gini? Iya. Harapannya dengan seperti ini kamu bisa menyelesaikan masalah sendiri ya. Luar biasa, Vina. Ya, silakan bisa masuk kelas lagi. Oke, assalamualaikum. Iya. Perkenalkan, saya Vina ingin menyampaikan pengalaman terkait apa yang dilakukan Bapak Fauzi Amin Nasir dalam membantu mengatasi permasalahan seperti saya ini di sekolah sangat bermanfaat dan perlu diterapkan di sekolah karena memiliki pengalaman yang berharga dengan menanamkan keyakinan diri terhadap nilai-nilai kebajikan untuk menaati peraturan, disiplin, tanggung jawab, dan memperbaiki diri agar Kita lebih belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu, sekarang refleksi. Hal baru apa yang merubah paradigma saya setelah mendengarkan tadi yang saya dapatkan? Silakan yang menyampaikan. Silakan. Tulis, ya, moga tulis. Mencoba. Hasil refleksi untuk soal nomor 1 ya Pak. Ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang terutama tadi yang mengena pada saya terkait penyelesaian masalah dengan siswa yang sebelumnya kita menghargai siswa, mengingatkan peraturan yang sudah ada sebelumnya, tetapi melalui segitiga restitusi kita menyelesaikan masalah melalui menggali apa yang sebelumnya, backgroundnya, ada kesalahan apa yang dialami oleh siswa. Kemudian kita juga mengingatkan antara siswa tentang keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah dimaknai dengan siswa. Jadi poin pentingnya dari pemaparan Bapak tadi terkait segitiga restitusi, Pak. Ya, segitiga restitusi materi ke-7 tadi ya. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan buat Bu Listiana. Yang kedua, ya, coba yang lain Bapak Ibu. Perasaan apa? Ini berarti sesuai dengan yang diterima Bapak Ibu, bebas. Yang muncul selama mengikuti ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi dalam diri. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, Pak Darwito. Monggo. Untuk perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi dari diri saya pribadi, memang sejatinya manusia itu disiplin itu memang menyakitkan, tapi memang perlu diterapkan di sekolah agar siswa dan juga seluruh elemen yang ada di sekolah itu bisa lebih tergerak dari dirinya. Kalau seperti ini kan nanti dengan adanya seperti ini kita bisa timbul dari diri kita sendiri, tidak muncul lewat
eksternal yang diberikan seperti hubungan dari kepala sekolah maupun dari guru untuk siswanya. Itu saja, terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan ya. Motivasi dalam diri. Nah, ketiga, peran Bapak Ibu seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Silakan. Oke, sip Bu Yuli, monggo. Among yang akan saya lakukan setelah sesi ini yaitu manajer. Oh, Kan luar tadi biasa. kan banyak ada penghukum, teman, cuman yang lebih lebih baik itu manajer. Luar biasa. Terima kasih. Yang terakhir, saya akan menjadi among seperti apakah setelah sesi ini? Ya, silakan Bu Purni. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjadi amo yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Tentunya saya ingin menjadi peran amo sebagai manajer seperti yang Iya, sudah oleh Bu Yuli. Hanya saja di sini sepertinya saya perlu kiat-kiatnya Pak. Oh, iya. Karena mungkin kan selama ini saya juga sebagai penghukum, sebagai teman juga, pemantau, dan juga pembuat merasa bersalah tanpa saya sadari dan mungkin saya sadari semua itu saya lakukan. Baik, ada yang namanya, betul, terima kasih, tepuk tangan Bu Purni. Ada yang namanya berarti jeda. Sebelum menyampaikan, mengeksekusi, ambil nafas dulu, jeda, pikirkan sesuatu yang akan dampaknya diberikan ke anak. Ketika mikirnya saya harus berperilaku manajer, kontrol manajer, maka kalau sudah dalam mindset kita, maka perlakuannya akan berbeda dengan 4 posisi kontrol yang lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa untuk semuanya. Sebelum ditutup, Bapak Ibu, ya, apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak, ada yang memberikan penguatan. Silakan satu memberikan penguatan. Siapa? Bu Khalifah? Iya. Silakan Bu, referensi terakhir. Ya, kelihatan. Asik. Ya. Pengalaman saya agak sini depan layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sudah refleksi saya setelah ikut sesi ini, perasaannya bagaimana? Refleksi dari pertemuan kali ini, perasaan saya tertarik dan dapat memotivasi saya untuk menjadi lebih baik, terutama dalam mengajar anak didik kita. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bergerak dalam hati, maka akan bergerak. Jika sudah bergerak, maka akan menggerakkan orang lain. Itu namanya komunitas praktisi. Terima kasih, salam bahagia. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu cukup? Baik, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Demikian kegiatan pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Fauzi Amin Nasir MPD. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru semua dalam pembelajaran dan di sekolahan. Saya sebagai pembacara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Kurang lebihnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.